Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai General Linear Model atau yang disingkat dengan GLM. Sebelumnya, General Linear Model adalah suatu teknik analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. General Linear Model dapat digunakan untuk memodelkan hubungan linear maupun non-linear antara variabel independen dan dependen, serta dapat menangani data yang bersifat kontinu maupun kategorikal. General Linear Model merupakan salah satu uji parametrik. Karena itu, sebelum melakukan uji General Linear Model, perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyaratnya. General Linear Model dalam aplikasi SPSS dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ANOVA atau Univariate Analysis of Variance. Kemudian yang kedua adalah MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Dan yang ketiga adalah Repeated Measures. ANOVA atau Univariate Analysis of Variance merupakan uji dengan batas penggunaan satu variabel yang tak bebas atau dependen yang bersifat matriks. ANOVA sendiri merupakan suatu pengembangan dari uji T antar kelompok atau uji T dua sampel independen. Kemudian, MANOVA merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menghitung pengujian signifikasi perbedaan rata-rata secara bersamaan antara kelompok untuk dua atau lebih variabel terikat. Kelebihan MANOVA dibandingkan dengan ANOVA adalah MANOVA mampu menganalisis semua variabel terikat secara simultan sehingga dapat memperkecil kesalahan tipe 1 atau tipe alfa dalam pengambilan keputusan uji statistik. Kemudian, repeated measures merupakan uji yang digunakan untuk menguji perbedaan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang untuk 3 sampel atau lebih yang saling berpasangan. Dalam repeated measure, terdapat beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi, yakni pertama adalah variabel independen menggunakan data berskala kategorikal, sementara variabel dependen menggunakan data berskala interval atau rasio. Dan yang kedua, normalitas nilai standarisasi residual untuk semua pengukuran atau variabel. Semua variabel harus berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga, data penelitian diasumsikan memiliki variansi yang sama pada Moseley Test of Sphericity. Sekarang saya akan mensimulasikan langsung bagaimana cara melakukan uji General Linear Model pada aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah terdapat tiga data yang akan kita gunakan dalam percobaan uji General Linear Model. Yang pertama ada data uji ANOVA menggunakan nilai dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua ada data uji MANOVA menggunakan nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, dan jenis kelamin. Kemudian data uji repeated measures menggunakan nilai pretest dan posttest matematika. Kemudian nilai pretest dan posttest bahasa Indonesia. Kemudian jenis kelamin dan perlakuan. Nah, di sini terdapat keterangan yakni mengenai jenis kelamin, 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Kemudian untuk perlakuan, 1 adalah tanya jawab dan 2 adalah diskusi. Perlakuan di sini merupakan metode pembelajaran. Langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS. Di sini sudah terdapat data yang akan kita gunakan dalam percobaan nanti. Nah, data tersebut sudah tersusun sedemikian rupa dengan pengaturan variabel seperti ini. Kemudian sebelum kita melakukan uji General Linear Model, sebelumnya kita harus menguji normalitas dan homogenitas dari data yang kita gunakan. Jadi,
Langsung saja kita lihat normalitas dan homogenitasnya menggunakan analisis deskriptif statistik, kemudian explore. Kita masukkan uji dengan skala dalam dependent list, kemudian dalam faktor list, karena semua menggunakan jenis kelamin sebagai faktornya, jadi kita menggunakan jenis kelamin sebagai faktor. Kemudian kita lihat optionnya deskriptif, continue, plot. Kita centang normalitas plot with test, kemudian power estimation untuk mengetahui homogenitasnya. Kemudian lalu oke. Baik, ini dia data hasil dari deskripsi explore. Kita ke ataskan dulu. Yang pertama ada deskriptif statistik. Kemudian ini merupakan tabel dari hasil uji normalitas. Yang pertama ini ada dengan Kolmogorov-Smirnov dan juga dengan Shapiro-Wilk. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tes homogenitas dari varians. Kita kembali lihat pada nilai normalitas. Di sini data nilai untuk normalitasnya adalah 0,59 dan 0,161, di mana nilai terdistribusi secara normal. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai matematika, yaitu 0,59 dan 0,161 normal. Kemudian nilai bahasa Indonesia 0,57 dan 0,946 normal. Kemudian nilai pretest matematika 0,238 dan 0,48 normal. Kemudian nilai bahasa Indonesia 0,507 dan 0,008, yakni perempuan untuk bahasa Indonesia. Nilai pretest bahasa Indonesia tidak normal. Kemudian yang terakhir adalah nilai posttest bahasa Indonesia 0,748 dan 0,084 normal. Selanjutnya adalah untuk tes homogenitas. Misalnya ini dapat dilihat dari tes homogenitas, jika signifikasinya adalah lebih besar dari 0,05 maka dikatakan homogen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai signifikasi dari data dari nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, nilai matematika post-test, nilai matematika pretest, di sini semuanya datanya bersifat homogen atau lebih besar dari 0,05. Kemudian di sini ada nilai dari signifikasi dari nilai bahasa Indonesia pretest, yakni dengan 0,041, atau yang berarti data ini tidak bersifat homogen. Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas, sekarang langsung kita melakukan uji general linear model yang pertama, yakni untuk uji MANOVA. Di sini terdapat data yang pertama untuk uji MANOVA, yakni nilai dan jenis kelamin. Dan pengaturan variabel adalah sebagai berikut: nilai numerik,
menggunakan measure scale, sementara jenis kelamin lengkapi value dengan 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian measure menggunakan nominal. Langsung kita klik analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Kita masukkan nilai dalam dependent variable dan jenis kelamin dalam fixed vector. Kemudian kita klik dalam option terdapat display atau uji-uji lainnya yang dapat ditunjukkan dalam uji ini. Boleh diklik sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya tidak akan mengkliknya. Kemudian oke. Ini merupakan hasil dari univariate analysis of variance atau uji ANOVA, one way ANOVA. Ini merupakan tabel output hasil dari univariate analysis of variance atau one way ANOVA. Dalam membaca output uji ANOVA terdapat 2 ketentuan yang harus diperhatikan, yakni yang pertama adalah jika signifikasi lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Di sini terdapat 2 hipotesis, yakni HO adalah tidak ada perbedaan nilai rata-rata ujian akhir semester antara siswa laki-laki dan perempuan, dan HA adalah ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester antara siswa laki-laki dan perempuan. Nah, pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai signifikasinya adalah 0,061, di mana 0,061 ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, HO diterima dan HA ditolak. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian akhir semester antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya adalah percobaan untuk uji MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Di sini yang digunakan adalah data nilai bahasa Indonesia, data nilai matematika, dan jenis kelamin sebagai independent variable. Langsung saja kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, lalu Multivariate. Nah, di sini kita masukkan nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia dalam dependent variable. Kemudian jenis kelamin dalam fixed vector. Di sini jika kalian memerlukannya dapat mencentangnya. Kemudian langsung oke. Di sini sudah dapat dilihat keluaran atau output dari uji multivariate analysis of variance. Nah, di sini terdapat tabel test of between subject effect, di mana terdapat nilai signifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah multivariate analysis of variance atau MANOVA. Berikut merupakan hasil output dari multivariate analysis of variance pada aplikasi SPSS. Nah, yang pertama adalah untuk matematika. Di sini terdapat ketentuan yang sama. Kemudian terdapat hipotesis HA0, yaitu tidak ada perbedaan nilai matematika antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan, dan HA adalah ada perbedaan nilai matematika antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian
Pada tabel kita dapat melihat nilai signifikasinya adalah 0,061, yakni 0,61 lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu, HO diterima dan HA ditolak. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan nilai matematika antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian yang kedua adalah untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai signifikasinya adalah 0,048. Nah, di mana 0,048 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dari itu HO ditolak dan HA diterima. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan nilai bahasa Indonesia antara jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Kemudian selanjutnya adalah uji repeated measures. Di sini kita gunakan 4 data nilai, yakni adalah nilai matematika pretest dan posttest, kemudian nilai bahasa Indonesia pretest dan posttest. Kemudian kita gunakan 2 variabel independen, yakni perlakuan dan jenis kelamin. Langsung saja kita klik analyze, kemudian general linear model dan repeated measures. Di sini terdapat faktor. Kita ganti faktor dengan matematika. Kemudian number of level kita ganti menjadi 2. Lalu add. Kemudian kita ulangi lagi dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh ada spasi. Kemudian number of level juga 2, lalu add. Kemudian pada measure names kita gunakan lakukan, kemudian add. Kemudian define. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita masukkan semua independent variable ke dalam within subject variable, yaitu nilai matematika pretest, nilai matematika posttest, nilai bahasa Indonesia pretest, nilai bahasa Indonesia posttest. Kemudian kita masukkan jenis kelamin dan metode pembelajaran ke dalam between subject factor. Lalu kita tekan plot. Di sini kita masukkan matematika dalam horizontal axis, kemudian perlakuan pada separated axis. Kemudian kita klik add. Kita ulangi lagi dengan bahasa Indonesia. Masukkan pada horizontal axis, kemudian perlakuan kepada separated line. Kemudian kita klik add dan continue. Kemudian kita tekan OK. Di sini terdapat hasil dari uji repeated measures, yang diantaranya ada within subject factor, kemudian between subject factor, multivariate test, kemudian mostly test of sphericity, kemudian test of within subject effect, kemudian juga ada test within subject contrast. Kemudian selanjutnya adalah uji repeated measures. Pada hasil uji repeated measure pada aplikasi SPSS terdapat beberapa tabel. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tabel within subject factor. Tabel within subject factor ini menunjukkan bahwa dalam pengujian terdapat 2 variabel independen yang diujikan, yakni matematika dan bahasa Indonesia, di mana
kedua variabel ini masing-masing dilakukan 2 kali pengukuran. Kemudian yang selanjutnya adalah between subject factor. Tabel ini menunjukkan bahwa dalam pengujian terdapat 2 variabel independen, yaitu jenis kelamin dan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah Levin's test of equality of error variance, di mana tabel ini menunjukkan homogenitas atau asumsi homogenitas pada data yang diujikan. Dapat dilihat pada nilai signifikasi pretest matematika, signifikasinya adalah 0,149, di mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,05 sehingga memenuhi asumsi homogenitas. Kemudian untuk post-test matematika dengan nilai signifikasi 0,025 sehingga tidak memenuhi asumsi homogenitas. Kemudian pretest bahasa Indonesia dengan nilai signifikasi 0,012 sehingga tidak memenuhi asumsi homogenitas. Dan yang ketiga adalah post-test bahasa Indonesia dengan nilai signifikasi 0,506 atau lebih besar dari 0,05 sehingga memenuhi asumsi homogenitas. Kemudian selanjutnya adalah tabel Moseley Test of Sphericity. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai signifikasinya adalah 0,000 sehingga data pada penelitian ini tidak memenuhi asumsi kesamaan varian sphericity. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Solusinya adalah dengan melihat greenhouse geyser pada tabel test of within subject effect untuk uji hipotesisnya. Nah, dengan catatan, jika asumsi sphericity terpenuhi, maka pengambilan keputusan mengacu pada nilai sphericity assumption atau asumsi sphericity. Kemudian selanjutnya adalah tabel test of within subject effect, di mana tabel ini merupakan tabel output terpenting dari uji repeated measures dalam general linear model. Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai greenhouse geyser adalah jika nilai greenhouse geyser signifikasinya lebih dari 0,05 maka HO diterima, dan jika nilai greenhouse geyser signifikasinya kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Dengan hipotesis HO tidak terdapat perbedaan dan HA terdapat perbedaan. Di sini untuk uji hipotesis yang pertama, yakni adalah perbedaan nilai pretest dan post-test nilai matematika. Di sini signifikasinya adalah 0,000 baik pada sphericity assumption dan juga greenhouse geyser. Maka dari itu HO ditolak sehingga terdapat perbedaan nilai rata-rata pada pretest dan post-test nilai matematika. Kemudian selanjutnya adalah pengaruh jenis kelamin terhadap nilai matematika. Nilai signifikasinya adalah 0,342, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah uji hipotesis untuk pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai matematika. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,888, yakni nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima. Maka tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika pada metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Kemudian yang keempat adalah uji hipotesis untuk pengaruh jenis kelamin dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai matematika. Di sini dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,384, yakni lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh perbedaan jenis kelamin dan metode pembelajaran terhadap rata-rata nilai matematika. Kemudian yang kelima adalah uji hipotesis untuk melihat perbedaan nilai pretest dan post-test nilai bahasa Indonesia. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,000
atau lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak. Dengan itu, terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest pada bahasa Indonesia. Kemudian yang keenam adalah pengaruh jenis kelamin terhadap nilai bahasa Indonesia. Dengan nilai signifikasi 0,8117 atau lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai bahasa Indonesia pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kemudian yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai bahasa Indonesia. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,072 atau lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai bahasa Indonesia pada metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Kemudian yang kedelapan adalah mengenai pengaruh jenis kelamin dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai bahasa Indonesia. Dengan nilai signifikasi 0,172 atau lebih besar dari 0,05, maka HO diterima sehingga tidak terdapat pengaruh jenis kelamin dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai bahasa Indonesia. Kemudian yang kesembilan adalah uji hipotesis mengenai perbedaan nilai pretest dan posttest nilai matematika dan bahasa Indonesia. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,019 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pretest dan posttest nilai matematika dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ke-10 adalah pengaruh jenis kelamin terhadap nilai matematika dan nilai bahasa Indonesia. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,25 atau lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu HO ditolak sehingga terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dan bahasa Indonesia pada jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Kemudian yang selanjutnya atau yang ke-11 adalah pengaruh perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai matematika dan bahasa Indonesia. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,770 yakni lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai matematika dan bahasa Indonesia pada metode pembelajaran tanya jawab dan diskusi. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir adalah pengaruh jenis kelamin dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai matematika dan bahasa Indonesia, di mana nilai signifikasinya adalah 0,557 atau lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh jenis kelamin dan perbedaan metode pembelajaran terhadap nilai matematika dan bahasa Indonesia. Sekian presentasi yang dapat dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.